Berikut kami beri waktu kepada juru bicara fraksi PKS, Bapak Andi Akmal Pasludin. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia merupakan negara mega biodiversity dan merupakan paru-paru dunia. Oleh karenanya, kehutanan dan lingkungan hidup merupakan pilar pembangunan strategis bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia. Pada hari ini, rapat kerja antara Komisi 4 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan beberapa agenda, yaitu terkait Undang-Undang Cipta Kerja, pembangunan Sarpras Pulau Rinca, dan konservasi dan keanekaragaman hayati. Perkenankanlah kami menyampaikan beberapa pendapat dan pertanyaan terkait. Pertama, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 terhadap pelaksanaan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan. Fraksi PKS berpendapat bahwa perubahan paling mendasar mengenai penggunaan dan pelepasan kawasan hutan adalah hilangnya persetujuan DPR dalam proses perubahan kawasan hutan dan peruntukan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Dengan tidak adanya partisipasi DPR dalam persetujuan perubahan dan peruntukan kawasan hutan, serta persetujuan DPR pada izin pinjam pakai kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas. Undang-Undang Cipta Kerja dapat menciptakan shifting dari state ke corporate. Kita tidak menginginkan pelepasan kawasan yang tidak terkontrol. Pada akhirnya dapat menghadirkan bencana yang sesungguhnya kita ciptakan sendiri. Oleh karenanya kami memberikan beberapa pertanyaan terkait. 1. Agar KLHK dapat memberikan informasi mengenai rancangan prosedur pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta mekanisme perubahan dan peruntukan kawasan hutan. Hal ini penting untuk kita ketahui agar Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini Komisi 4 dapat terlibat pada proses implementasi pengawasan di lapangan terhadap pelepasan kawasan hutan maupun izin pinjam pakai. 2. Sejauh mana proses reinventarisir hutan nasional dilakukan agar DPR dapat memberikan dukungan di sektor anggaran dan kita dapat mengembangkan suatu kebijakan serta strategi yang tepat bagi pengelolaan hutan. Kedua, mengenai pembangunan sarana dan prasarana proyek wisata Pulau Rinca. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik pengembangan pariwisata alam di Pulau Komodo. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi perekonomian nasional dan pariwisata Nusa Tenggara Timur, serta khususnya masyarakat sekitar Pulau Komodo pada khususnya. Pengembangan ekowisata atau wisata berbasis alam dapat menjadi revenue generating bagi pendapatan negara. Namun kami mencermati bahwa pembangunan Sarpras Pulau Rinca menjadi premium tourism dapat menjadi ancaman bagi akses masyarakat serta pengembangan wisata pada kawasan dalam hal ini Labuan Bajo. Oleh karenanya kami memberikan beberapa pertanyaan terkait. 1. Berapakah nilai dukung dan daya tampung kawasan? Kami ingin ditunjukkan perhitungan mengenai daya tampung dan daya dukung sehingga secara saintifik kita dapat memutuskan apakah ini harus menjadi premium tourism atau mass tourism. 2. Bagaimanakah rencana pengaturan akses masyarakat dalam pengelolaan area wisata ketika ditetapkan menjadi premium tourism? Hal yang tidak diharapkan adalah hilangnya akses masyarakat sekitar. 3. Bagaimanakah perhitungan atas dampaknya terhadap kawasan apabila adanya pembatasan wisata premium tourism seperti halnya wisata Lubang Bajo? Sebab wisata Komodo pada Pulau Rinca menjadi daya tarik atau pintu masuk bagi wisatawan menikmati atraksi alam yang lain pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga, mengenai pelaksanaan konservasi dan keanekaragaman hayati, fraksi Partai Keadilan Sejahtera bersama dengan fraksi-fraksi pada Komisi 4 DPR RI mendorong untuk adanya revisi Undang-Undang 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Beberapa hal yang menjadi perhatian kami, kejahatan tumbuhan dan satwa liar menempati urutan nomor 3 di bawah kejahatan penyelundupan senjata api dan narkotika atau obat bius. Kejahatan ini pun terorganisasi, mulai dari pemodal, pemburu, pengumpul, dan pedagang yang transaksinya kini umum dilakukan secara daring karena risiko dinilai kecil. Beberapa waktu lalu kami mendapatkan pandangan dari pemerintah bahwa ketentuan yang ada sudah cukup untuk menjaga sumber daya alam dan ekosistem. Padahal faktanya masih terdapat konflik pengelolaan dengan masyarakat maupun masyarakat dengan satwa liar, serta tingginya perburuan satwa. Oleh karenanya kami memberikan beberapa pertanyaan terkait. 1. Pasal 40 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 mengatur dengan kata barang siapa, titik-titik yang mengacu pada perorangan, bukan korporasi atau badan hukum. Oleh karenanya, bagaimana penegakan hukum atau kejahatan konservasi dan keanekaragaman hayati dapat ditegakkan
bagi pelaku kejahatan korporasi ataupun kejahatan yang terorganisasi. 2. Undang-Undang 5 tahun 1990 beserta peraturan turunannya belum memiliki pengaturan pertanggungjawaban berorientasi pemulihan. Pasal 21 Undang-Undang 5 tahun 1990 baru mengatur pidana denda dan pidana penjara. Oleh karenanya, bagaimana pemerintah dalam hal ini KLHK meminta pertanggungjawaban pemulihan atas dampak kejahatan terhadap satwa dilindungi ataupun bentuk kejahatan konservasi dan keanekaragaman hayati lainnya. 2 pertanyaan mendasar di atas apabila tidak dapat dijawab secara tegas oleh KLHK, maka menjadi dasar bagi urgensi dilakukannya revisi Undang-Undang 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Pimpinan dan anggota Dewan Komisi 4 Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta hadirin yang kami hormati, menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, Poksi 4, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengharapkan agar pemerintah mengembangkan kebijakan pembangunan yang dilakukan berorientasi kepentingan jangka panjang dan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Demikianlah pendapat dan pertanyaan yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja hari ini sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan hutan dan lingkungan hidup yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota Komisi 4, Eselon 1 KLHK serta hadirin semua, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan boleh kami serahkan langsung? Silakan. Ya. Pak Andi Akmal Pasludin.